Jadi dikatakan li'annahu lillah la syai'in dunahu. Bagi orang yang telah sampai tadi, bersih dari selain Allah. Tak ada lagi selain Allah itu masuk. Hanya Allah saja dalam hati dia. Adapun orang sedang berjalan, dia baru melalui cahaya. Sedangkan yang telah sampai mandi dalam, maka yang lain tak ada masuk. Ya, makanya pada waktu itulah dikatakan qulillah, katakan hanya, artinya apa? Dia bilang biqalbika wa ruhika, katakan Allah dengan hatimu dan rohmu. Allah saja yang ada. Ya, tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Yang lain masih dalam kelalaian, masih mandang dunia, masih berkecimpung dengan urusan dunia, masih memandang orang, masih melihat halayak ramai, sedangkan dia telah masuk mandi dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai derajat ini, sudah wali lah dia. Wali Allah. Capek ibadah, suka je. Capek pun tetap dilalui. Adapun muwajahah tadi, anwar musyahadah wal mukalamah, yakni nur menyaksikan Allah dengan basirah atau mukalamah. Apa tu mukalamah? Tak apa-apa ni suka apa ni? Dapat faham-faham lah, tak faham tinggalkan. Nur mukalamah ini saling ngomong sama Allah. Nanti jemaah bingung pula, bisa ke ngomong? Kembali kepada kaedah ilmu tauhid, sifat kalam. Kalam nafsi, yang apabila Allah berbicara kepada hamba tersebut tanpa huruf, tanpa suara, tidak ada awal, tidak ada. Jadi Allah tu ngomong dengan wali-walinya. Itu namanya mukalamah. Nanti bingung. Kan Nabi Musa yang bisa ngomong dengan Allah. Inilah susahnya. Nanti kok dibilang nanti wali Allah ngomong sama Allah, nanti seperti Nabi Musa pula. Nanti disama-samakan. Dah, tetap berbeda. Para wali Allah itu disebut dengan ilham saja, biar beda. Kalau tak gitu berbahaya bang. Nanti disangka ayat Nabi pula. Makanya lebih sopannya dalam ilmu tasawuf itu, Allah bicara dengan walinya berupa ilham. Kalau dengan nabinya langsung sifat kalam. Tapi sini disebut mukalamah, saling bertutur dengan Allah. Yang tutur itu tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada awal, tidak ada akhir. Begitu datang langsung faham. Ya. Ada kemarin tu kitab Tawsiyah Syekh Abdul Qadir Jalani. Bertuturnya Abdul Qadir Jalani dengan Allah panjang lebar dikisahkan. Salah satunya saya sangka hadis. Dalam kitab-kitab tasawuf itu saya kira hadis, ternyata itu bukan hadis. Itu wasiyah, perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani dengan Allah. Yang mana itu pernah dengar tak? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Allah bilang manusia itu rahasia aku dan aku rahasianya. Pernah dengar? Kau baca kitab tasawuf, situ katakan hadis, bukan. Itu perkataan dialog antara Allah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tanpa huruf, tanpa suara, tidak ada awal, tidak ada. Kembali kepada sifat 20. Ya, sifat 20 itu mau pahamkan betul. Ya, jangan sampai salah nanti. Jadi jangan sampai menganggap sifat kalam Allah itu Al-Quran. Itu 1400 tahun yang lalu dengan Nabi Muhammad SAW dan dibukukan.
Apakah sekarang Allah tak bicara? Bicara. Itulah tadi mukalamah. Kok kita ni namanya ilham, datang petunjuk. Itu Allah lagi ngomong dengan kita tu, cuma kita tak faham. Wa auha ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibu Musa. Ibu Musa tu laki-laki perempuan? Perempuan. Mana perempuan jadi nabi? Lalu kalimat wahyu tu macam mana? Tidak selamatnya kalimat wahyu itu wahyu sebagaimana para nabi. Artinya apa? Kami wahyukan kepada ibu Musa, kata ulama, kami ilhamkan kepada ibu Musa agar Musa dihanyutkan di sungai Nil. Kalau tidak akan dibunuh oleh Firaun. Jadi pada waktu itu ibu Musa sebagai apa? Manusia biasa tapi mendapatkan ilham dari Allah, dapat petunjuk. Jadi Allah pun juga begitu ngomong dengan kita, bisa dengan petunjuk. Kok para wali lebih jelas. Dia tahu betul mana titah Allah, mana dari syaitan, mana dari malaikat, mana dari hawa nafsu, tahu dia. Kalau kita jangan ya. Nanti monong-monong ada bisikan, jangan-jangan dari Allah ni. Jadi kita belum bersih hati, khawatirnya dari syaitan atau hawa nafsu. Tapi kalau para wali Allah, dia sudah mencapai tingkat bersih, maka yang datang pun bersih murni dari Allah. Makanya perlu pembersihan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Inilah kita bersihkan ni, la ilaha illallah. Bersihkan hati itu. Nanti mendapat ilham yang baik. Kalau dapat ilham yang baik ni Bapak Ibu sekalian, tajam hati ni. Orang bohong bisa merasakan. Benar? Ya. Orang ngomong begini, bohong, terasa hati ni. Maka mau dibersihkan dulu, ditajamkan tu hati. Maka para wali Allah tak gimana orang. Dengan Allah saja dia tahu, bisa bedakan mana datang dari Allah, mana dari malaikat, mana dari hawa nafsu, mana daripada syaitan. Oh, tajam dia. Ya, tajam dia. Ini namanya anwarul muwajahah. Muwajahah itu apa? Saling berhadap-hadapan. Artinya masuk dalam nur Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari nur lagi, tapi sudah masuk di dalamnya. Nah, maka penjelasan yang demikian itu, annal haqqa subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala, idza arada ayyusala 'abdahu ilaihi tawajjuhu ilaihi awalan binuri halawatil amalil zahir. Apabila Allah ingin menyampaikan kepada seorang hambanya kepadanya, kita pun tak tahu ni ya, apakah akhir kita akan disampaikan kepada Allah atau tidak, tergantung uraian ini kita lihat. Kalau Allah berkehendak untuk menyampaikan hambanya kepadanya, menghadap kepada Allah pertama kali binuri halawatil amal, maka cahaya datang kepada dirinya, cahaya untuk beramal. Pasti orang itu banyak beramal. Ingat, tasawuf itu beramal, bukan kaji-kaji, bukan bahas-bahas zat sifat Allah. Beramal, yang fardu maupun yang sunnah. Ambil talqin zikir, banyak la ilaha illallah. Harus banyak beramal dia. Wa huwal maqamul Islam. Itulah maqam Islam, diberi hidayah, suka beramal. Fayahtada ila amali, maka diberi petunjuk untuk beramal. Yakni fihi yadhuqu halawatahu, akhirnya dia merasakan senang beribadah, manis ibadah dia rasakan. Naiklah kepada amalan batin. Kalau dah manis beribadah, naik ke hati dia tu, itu namanya maqamul iman. Kalau sudah naik makam iman, ibadah tidak lagi tubuh, tapi hati pun senang. Mudah-mudahan kita dapatkan itu. Ya.
Dari sinilah muncul perbaikan amal, minal ikhlas wasidqi, mulai ibadah semata-mata untuk Allah, mulai benar hati dengan perbuatan searah sejalan. Apalagi waktu maknina, hatinya tenteram. Apalagi wal unsi billah, gembira dengan Allah. Kemudian risih dengan selain Allah. Ni ningkat ni, pelan-pelan terus naik ni. Fayahtada ila yabna bihi, lambat laun dia panak dalam ibadah. Wa yadhuqu halawatuhu, kemudian kemanisan semakin bertambah. Kayak kita makan Bapak Ibu, makan nambah tu, kok kena nyaman lauknya, makan nambah. Ini iman, kalau dah manis datang, ibadah nambah. Ya, ibadah nambah. Nah, kemudian yatamattakuna minal muraqabah. Yatamakkanu minal muraqabah. Kemudian lambat laun dia akan merasakan muraqabah. Ini apa muraqabah? Merasa seolah-olah berhadapan dengan Allah. Begitu berzikir la ilaha illallah, rasa-rasanya Allah ni dekat betul. Rasa-rasanya Allah di hadapan aku. Ini buahnya makin meningkat, ya. Nah, inilah nurul a'zam minal awal wal akmal. Inilah nur yang paling agung, yang awal, yang sempurna, menuju kepada nur muwajahah. Waktu itu apa yang dirasakannya? Musyahadah, menyaksikan, beramal tidak lagi dengan tubuh, tapi dengan roh. Begitu duduk, roh gembira. Berzikir, roh gembira. Salat, roh gembira. Semuanya gembira. Ya. Jadi ini pelajaran yang sudah dialami oleh pengamal kitab ini. Sekarang anggaplah kita berada pada nur apa ni? Anwarul muwajjahati. Ya, kita beramal masih menuju cahaya. Kita belum berenang di dalam cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walhasil, kesimpulannya apa? Annal murida madama fi sayri wa huwa yahtadi bi anwari tawajjuhi mubtaqiran ilaihi. Jadi sesungguhnya murid itu selama dia berjalan, maka dia diberi hidayah dengan nur tawajjuh, dan dia memang memerlukan cahaya tersebut. Fa idza wasala ila maqamil musyahadah, apabila telah sampai kepada makam menyaksikan seolah-olah Allah ada di hadapannya, hasalat lahu anwarul muwajjahah, maka dia mendapatkan nur muwajjahah. Falam yataqiru ila syai', pada waktu itu dia tak perlu lagi selain Allah. Jadi bedanya dua, ya. Waktu kita berjalan, kita dibimbing dengan nur tawajjuh. Ya, tawajjuh. Tapi kalau kita telah sampai kepada makam musyahadah, menyaksikan Allah, maka kita dapat dengan nur muwajjahah. Pada waktu itu kita tak perlu lagi selain Allah. Dan ini tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat, memang otomatis Allah beri begitu. Ya, muraqabah. Kemarin saya mendapatkan pelajaran luar biasa dari wakil talqin kita yang senior. Tak tahulah yang lain dapat kena, tapi dia luar biasa. Dia bilang yang keempat terakhir saya ditalqin. Talqin ni rupanya bertahap-tahap. Ditalqin, transfer mursyid kepada murid. Muraqabah. Muraqabah ada 24. Ada yang katakan 20 saja. Muraqabah pertama ahadiyah, ma'iyah, aqrabiyah, terus ditalqin mursyid kepada beliau. Sampai muraqabah yang terakhir. Tahu muraqabah kan? Langsung dirasakan Allah di hadapan dia.
ditalkin oleh mursyid itu. Lalu apa buahnya setelah muraqabah itu? Dia bilang dengan saya, tak ada kepingin dunia, langsung zuhud dengan dunia, karena sudah full hati dengan Allah. Bukan membenci nih ya. Nanti kalau tak mau dunia, mau tinggal di mana? Oh, salah paham pula jadinya. Kita tinggal di dunia, tentulah perlu dunia, tapi ingat, tidak ada di hati. Di hati tak ada lagi dunia, hilang kata dia. Subhanallah, itu punya hasilnya, baru dapat zuhud yang sebenarnya. Masya Allah. Jadi dia bilang muraqabah itu bukan kitab, kata dia, transfer dari mursyid. Masya Allah. Saya senang betul lah kalau dah duduk begitu dapat ilmu banyak, luar biasa. Nah, jadi dapat gambaran nih, saya ungkapkan begini dapat gambaran. Ternyata ada level-levelan wakil talqin yang sudah seperti itu. Ya, seperti itu. Waktu dia cerita tu, saya pun terompang rasa fikiran saya tadi bawah. Ya, ini luar biasa benar saya fikir. Nah, jadi dikatakan li'annahu lillah la syai'in dunahu. Bagi orang yang telah sampai tadi, bersih dari selain Allah. Tak ada lagi selain Allah tu masuk. Hanya Allah saja dalam hati dia. Adapun orang sedang berjalan, dia baru menuju cahaya. Sedangkan yang telah sampai mandi dalam, maka yang lain tak ada masuk. Ya, makanya pada waktu itulah dikatakan qulillah, katakan hanya, artinya apa? Dia bilang biqalbika wa ruhika, katakan Allah dengan hatimu dan rohmu. Allah saja yang ada. Ya, tsumma dharhum fi khawdi bil abud. Yang lain masih dalam kelalaian, masih mandang dunia, masih berkecimpung dengan urusan dunia, masih memandang orang, masih melihat halayak ramai, sedangkan dia telah masuk mandi dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai derajat ini, sudah wali lah dia. Wali Allah. Ya. Sudah boleh kita jadikan dia sebagai mursyid. Ya, sudah boleh. Kenapa? Pengalaman-pengalaman mereka tu saya cocokkan dengan kitab ni. Tak bisa lari dia. Dia tak bisa lari, dia sejalan. Dia sejalan. Jadi jangan khawatir, insya-Allah tak ada putus, akan berkesinambungan terus sampai siapa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan amalan ini, insya-Allah. Jangan khawatir jamaah, ilmu ini bersalin dan tak putus. Dan tak akan putus itu. Nah, jadi kenapa ada perbedaan tadi nur tawajjuh dengan muwajahah? Allah berfirman dalam Al-Quran, qad alima kullu unasin mashrabahum. Sungguh setiap manusia mengetahui tempat minumnya. Nah, orang yang pertama tadi ingin mencari cahaya, minumannya itulah dia. Orang yang kedua sudah masuk dalam cahaya. Masing-masing minumannya berbeda. Ibaratnya tadi ada minum air putih dengan air susu, mana lebih enak? Yang kedua minum air susu. Yang pertama minum air putih. Nah, kita baru minum, alhamdulillah dapat minum. Daripada tak dapat minum, air putih pun minum juga, ya kan? Ya, baik, sekali itu jemaah sekalian. Ini Al-Hikam ini membuka wawasan kita perbedaan-perbedaan derajat seseorang dalam perjalanan, ya. Dan juga membuka hakikat seorang wali Allah seperti apa, seperti itulah dia.
Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Sudah yang berada di hadapan kita ini salah satu ustaz yang betul-betul rela memberikan sesuatu dan tidak berharap sesuatu. Bahwa ustaz yang menghormati, terus terang saja dalam beberapa saat pribadi saya berpikir kepada Allah, waktu saya ini belum sampai Pak Ustaz. Saat saya berpikir mengatakan Allah, ini waktu saat bertawajuh, ini hanya berhenti sampai leher saja. Jadi sampai leher. Ya apa namanya? Kerongkongan. Di kerongkongan. Jadi sampai situ saja, belum tembus sampai ke hati. Yang kami tanyakan adalah gimana supaya bisa tembus ke hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, mohon maaf, kita ini hidup selama ini berada di dunia. Dari kecil sampai sekarang dewasa ini dihinggapi oleh perasaan dunia, cinta dunia kita. Apapun yang ada di hadapan kita, seakan-akan kita dunia lah ada di sandaran kita. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini rasanya kalau dicari memang agak sulit gitu. Kita mengenal Allah. Jadi dulu sebelum Allah menciptakan langit dengan bumi, Allah telah menciptakan roh kita ini. Dan roh kita ini berdekatan dengan Allah. Pada waktu itu jasad kita belum diciptakan. Yang ada cuma roh. Di mana roh itu? Di alam arwah. Di alam arwah tidak ada dunia, Bang. Mana ada dunia? Nah, makanya roh-roh pada waktu itu ditanya sama Allah. Surah Al-A'raf itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, Allah tanya kepada roh kita pada waktu itu. Roh kita ditanya waktu itu. Bukankah kami ini Tuhan kalian? Kata Allah. Roh kita jawab qalu bala. Semua roh jawab benar ya Allah. Syahidna, kami menyaksikan kau memang Tuhan kami. Kenapa kita musyahadah? Musyahadah itu waktu itu menyaksikan Allah, mendengarkan titah Allah yang dirasakan hanya Allah. Apa sebab? Dunia belum ada dunia. Jadi semuanya waktu itu makrifat. Di alam arwah semua roh kita makrifat dengan Allah. Itulah yang dikatakan Allah surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah dia saat alam arwah itu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Kapan? Alam arwah, roh kita mengenal Allah. Belum ada dunia. Belum ada jasad. Jasad ni kan dunia ni, Pak. Jasad ni dunia. 4 unsur. Air, angin, api, tanah. Ini jasad. Jadi alam ini ada pada tubuh kita ini. Nah, ya, sudah jelas nah ya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan mereka ke tempat yang paling rendah. Alam arwah tinggi. Roh kita diturunkan tempat yang paling rendah, yaitu di dunia ini lah, Pak. Dunia inilah tempat yang paling rendah diletakkannya kita di sini, dunia sekarang ini. Kalaulah tidak ada Nabi, gimana cara mau kembali ke alam arwah gitu? Nah, maka Allah tambah tadi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman. Makrifat. Iman makrifat teman. Kuatkan iman, kembali lagi, betulkan tauhid kita. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Mana amal saleh? Syariat, tarekat. Yang fardu, yang sunnah diperbanyak.
Apalagi amal saleh ambil kepada orang yang sudah masuk di alam arwah. Itulah mursyid. Jadi ngambil ijazah talqin dari guru yang telah masuk di alam arwah. Tubuhnya di bumi, rohnya di alam arwah. Tidak boleh tidak harus ngambil dari dia Pak, amalannya. Itulah talqin. Cara kembalinya harus bersertaan dengan guru tersebut. Tidak bisa tidak. Mursyid namanya. Nah, sekarang saya mau sampaikan sekali. Ini dunia nih Pak. Betul kan iman, amal saleh. Nanti dunia tak pengaruh sama kita. Tapi beramal saleh bersungguh-sungguh, mengamalkan zikir dengan tariqah. Caranya mau saya sampaikan sikit ini. Cara berzikirnya itu harus ada rabitah. Rabitah dengan guru. Karena guru, roh dia sudah berada di alam arwah. Guru itulah roh dia nanti akan mempengaruhi roh kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nak rabitah ni. Dalam berzikir rasakan guru di hadapan kita. Nanti bingung orang macam mana pula. Bukan bertuhan sama guru enggak. Tu guru tu mursyid tu pandang betul ya. Setiap berzikir kenangkan wajah itu ada di hadapan kita. Boleh ke Pak Ustaz? Boleh. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as salihin. Hai orang yang beriman, jadilah kau bersama orang yang benar. Nah, sekarang mursyid kau ada di hadapan kita. Kalau kita berzikir dengan mursyid di depan, tak usah bayangkan lagi dah. Cukup Allah. Apa sebab? Guru depan kita, bimbing kita. Roh dia dengan kita bersamaan menuju kepada Allah. Tapi kalau guru jauh, rasakan dia hadir. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi ini, pahamkan ini syaratnya. Sebaik-baik umatku, kata Nabi, yang wajahnya apabila dipandang, yang memandang langsung ingat Allah. Kira-kira wajah siapa tu? Wajah mursyid lah. Dulu sahabat, pandangan dia yang menyampaikan kepada Allah wajah Rasulullah SAW. Makanya saya sampaikan mursyid itu sudah sampai marifat kepada Allah, dia akan mempengaruhi roh kita dan dia membawa kita ke alam arwah. Jadi tidak boleh tidak, mohon maaf, berzikir rasakan guru itu tak jauh dengan kita. Sering saya sampaikan ini kan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadis salihin guru. Assalamu alayka ayuhan nabi. Kemudian baru kepada Allah. Tahapannya begitu. Guru, nabi, Allah. Jangan takut-takut Pak, kita sudah belajar tauhid. Guru bukan Tuhan, tapi guru punya kelebihan, rohnya bersih, dan dia bisa membantu roh kita untuk dekat dengan Allah SWT. Saya mau tanya, waktu Isra Mi'raj, Nabi itu rabitah dengan siapa menuju kepada Allah? Jibril Pak. Jibril yang bawa Nabi. Gitulah guru membawa, bukan Tuhan guru, bukan. Dia membawa roh kita. Sebagaimana Jibril membawa Nabi Muhammad menuju kepada, sama ni. Itulah dia jalannya. Kalau tidak ada mursyid, tidak bisa sampai kita kepada Allah. Sebagaimana Jibril membawa Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha, dan disitulah tempat mengantar. Setelah itu
Nabi Muhammad sendirian melejit menemui Allah. Paham tak? Ya. Jadi kalau memang ada keinginan untuk merasakan lebih terasa, rabitahlah dengan guru. Rasakan guru membawa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang seluruh tarekat begitu, Pak. Ini bukan rahasia lagi. Seluruh tarekat seperti itu. Tidak ada tarekat yang tidak menggunakan rabitah. Dasarnya tadi surah yang saya baca tadi, surah Isya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Warabitu rabitah. Bersabar dan rabitahlah, saling berhubungan. Tarekat berhubunganlah rohmu dengan roh guru sampai menuju kepada Allah. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah, ada takwa di sana. Kita dekat dengan guru, nyetro, kita pun bisa jadi takwa. Siapa kepingin takwa, kumpul dengan orang yang bertakwa. Siapa kepingin orang yang baik, kumpul dengan orang kan gitu. Macam mana? Siap rabitah? Pernah nak bayangkan isteri putus salat? Pernah tak? Datang isteri, datang wajah anak. Biasa tak? Waktu salat muncul wajah isteri, yang isteri muncul wajah suami, yang orang tua muncul wajah anak. Pernah tak? Itulah rabitah. Cuman pertanyaannya, ada manfaat tak? Lebih baik rabitah sama guru. Itulah rabitah. Rabitah sama anak ingat, tapi tak ada membawa iman. Tapi begitu ingat guru, tadi kembali kepada hadis Nabi, sebaik-baik umatku kata Nabi, yang wajahnya apabila dipandang, yang memandang ingat kepada itulah dia. Tak boleh tak nanti kita begitu. Di hari kiamat nanti di padang mahsyar kita pun cari guru. Ya, kita cari guru di sana nanti. Maka jalin memang hubungan itu. Maka zikir tidak bisa, harus ada rabitah. Ya, rabitah itu kuat, kuat sekali. Dulu saya sampaikan seperti ini apa? Yang kaca dia, sinar matahari langsung menyinari kapas tak terbakar. Tapi begitu diperantarai dengan kaca, terbakar. Guru itu seperti kaca telah. Dia wasilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti hati kita pun terbakar dengan Allah, kena pengaruh daripada rohani guru kita. Ya, seperti itu. Baik, ya, sekali cukup dan bisa dipahami. Kita tak bisa ngeluh, Pak. Kalau kita tak bersungguh-sungguh, ya beginilah kita ini. Kalau kita bersungguh-sungguh, buat kita dapat. Orang banyak ngeluh, kenapa salat tak khusyuk? Kenapa belum ma'rifat sama Allah? Berarti kesungguhan belum dapat. Kalau ada kesungguhan, macam kita sekolah, Pak. Sekolah dunia itu. Orang sekolah S1, S2, S3, doktor, profesor. Kalau dia main-main tak dapat. Ilmu agama, lebih dahsyat lagi. Untuk dapat surga saja tak boleh tak beramal. Untuk dapat surga wajib beramal. Yang sekarang ini orang kepingin dapat Allahnya yang menciptakan surga, Pak. Tentu lebih kuat lagi sungguh-sungguhnya. Kalau pun tak sampai macam mana? Mudah-mudahan masih dapat berkah guru. Kun ma'allah. Fa'ilam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah. Kan gitu kata ungkapan. Jadilah kau bersama Allah. Kalau kau tak mampu bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Yuwasilu ilaihi. Kau akan disampaikan kepada Allah. Jadi guru itu wasilah bagi kita. Baik, sekali itu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.